Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, nama saya Saria Fuji Safitri, NIM 1903511000055, dan teman saya yakni Veranita Trica Desideria, NIM 1903511000023, akan menjelaskan sedikit tentang air dan metabolisme. Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan zat gizi yang dibutuhkan oleh manusia. Manusia dalam menjalankan kehidupannya memerlukan air untuk minum. Manusia tidak bisa hidup tanpa air, akan tetapi manusia dapat hidup berminggu-minggu tanpa makan, sehingga air sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Tubuh manusia terdiri dari 80% komposisi air yang memegang peranan penting dalam kinerja organ-organ tubuh. Selain manusia, berbagai macam kehidupan juga bergantung pada air. Semua makhluk hidup pertama di bumi ini berasal dari air. Hampir semua ikan hidup di dalam air. Selain itu, mamalia seperti lumba-lumba dan ikan paus juga hidup di dalam air. Hewan-hewan seperti amfibi menghabiskan sebagian hidupnya di dalam air. Bahkan beberapa reptil seperti buaya hidup di perairan dangkal dan lautan. Air sangat penting bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya untuk mengatur semua metabolisme agar berjalan dengan baik sehingga keadaan tubuh tetap seimbang. Metabolisme merupakan suatu proses pembentukan atau penguraian zat di dalam sel yang disertai dengan adanya perubahan energi. Proses-proses ini terjadi di dalam sel makhluk hidup. Proses yang terjadi dapat berupa pembentukan zat dan dapat pula berupa penguraian zat menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Proses pembentukan zat terjadi pada proses fotosintesis, kemosintesis, sintesis lemak, dan sintesis protein. Proses penguraian zat dapat berupa respirasi sel dan fermentasi sel. Di dalam proses ini, makhluk hidup mendapat mengubah dan memakai senyawa kimia dari sekitarnya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam proses metabolisme ada dua proses, yaitu proses pembentukan dan penguraian. Proses pembentukan dalam metabolisme disebut juga proses anabolisme, sedangkan proses penguraian disebut juga dengan proses katabolisme. Kedua proses ini disebut juga sebagai arah lintasan dari proses metabolisme. Anabolisme ialah proses metabolisme yang menyusun senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Dalam proses ini membutuhkan energi dari luar. Energi tersebut dapat berupa energi cahaya maupun energi kimia. Proses anabolisme yang memerlukan energi dalam bentuk energi cahaya disebut fotosintesis. Sedangkan proses anabolisme yang memerlukan energi kimia disebut kemosintesis. Anabolisme meliputi 3 tahapan dasar. Pertama, produksi prekursor seperti asam amino, monosakarida, dan nukleotida. Kedua adalah aktivasi senyawa-senyawa tersebut menjadi bentuk reaktif menggunakan energi dari ATP. Ketiga, penggabungan prekursor tersebut menjadi molekul kompleks seperti protein, polisakarida, lemak, dan asam nukleat. Katabolisme ialah proses metabolisme yang melakukan pembongkaran senyawa kimia kompleks yang banyak mengandung energi tinggi menjadi senyawa sederhana yang mengandung energi lebih rendah. Tujuannya adalah membebaskan energi yang terkandung di dalam senyawa sumber. Dalam proses katabolisme ada 2 proses, yakni respirasi dan fermentasi. Respirasi ialah proses pembongkaran suatu zat yang membutuhkan oksigen yang cukup atau aerob, sedangkan fermentasi ialah proses katabolisme yang
di lingkungannya tidak terdapat oksigen atau kandungan oksigen kurang memadai atau anaerob. Tidak semua makanan yang dimakan oleh ikan digunakan untuk pertumbuhan. Sebagian besar energi dari makanan digunakan untuk metabolisme basal atau pemeliharaan. Sisanya digunakan untuk aktivitas pertumbuhan dan reproduksi. Dalam perjalanan menuju kedewasaan, badan suatu makhluk hidup harus menghasilkan miliaran sel baru untuk jaringan, otot, dan organ tubuh yang sedang tumbuh. Pertumbuhan ikan dipengaruhi faktor genetik, hormon, dan setara. 3 faktor tersebut bekerja saling mempengaruhi, baik dalam arti saling menunjang maupun saling menghalangi, untuk mengendalikan urutan dan penjadwalan perkembangannya. Zat hara yakni makanan, air, dan oksigen menyediakan bahan tersebut, dan hormon mempercepat pengolahan serta merangsang gen. Makanan yang penting bagi pertumbuhan ikan adalah protein, karbohidrat, lipid, mineral, dan vitamin, ditambah air dan oksigen. Di antara bahan tersebut, vitamin dan mineral diperoleh dalam keadaan siap pakai. Protein, karbohidrat, dan lipid harus dihancurkan terlebih dahulu menjadi zat yang lebih sederhana di dalam saluran pencernaan sebelum dapat dipakai dan dimanfaatkan oleh masing-masing sel. Protein dipecahkan menjadi glukosa, dan lipid dipecahkan menjadi asam lemak dan gliserol. Bahan-bahan ini kemudian diserap ke dalam darah dan dibawa ke sel yang membutuhkan. Di dalam sel, asam amino, asam lemak, gliserol, serta mineral disintesis menjadi senyawa baru sesuai keperluannya. Sintesis senyawa baru dan pemecahan kembali senyawa tersebut berguna untuk menyiapkan energi dan bahan bagi proses pertumbuhan. Pertumbuhan jaringan atau organ selain dipengaruhi kualitas makanan juga dipengaruhi hormon pertumbuhan, baik faktor perangsang pertumbuhan maupun penghambat pertumbuhan. Kedua hormon ini memiliki peran yang saling bertentangan. Faktor perangsang pertumbuhan berperan mengaktifasi pembelahan sel, sebaliknya, sedangkan faktor penghambat pertumbuhan menghambat pembelahan sel pada tumbuh ikan. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.